Air atau iPhone? Air. Cuman di mata kita tuh hijau sama iPhone. Sama air mah kayak nggak dihargai. Apakah pernah status WA? Terima kasih air telah menghidupiku. Nggak pernah kan? Kapan ya pengen beli iPhone apa dipamer-pamerin? Orang kalau punya iPhone kan, iya kalau punya iPhone fotonya begini di depan cermin, biar kelihatan ada lambangnya. Apel growak gitu loh. Ya, orang kalau punya iPhone tuh anak-anak naruh handphone bukan begini. Ini. Oh. Ngerti kan? Tapi apakah kita pernah bangga sama air? Enggak. Pernahkah kita bikin status 1 gelas air atau air yang ada dalam gayung? Allahu Akbar, ini adalah mukjizatmu. Pernah nggak begitu? Nah, pesan moralnya kadang-kadang kita udah bantuin orang tua. Kita udah baik sama mereka. Kita baik sama orang, tapi orang itu nggak pernah tahu terima kasih. Kita juga begitu. Ini kita ngobrol moral dulu deh. Ingat ya, nanti kita balik lagi ke air. Kita juga sama seperti itu anak-anak. Orang terdekat kita, ayah, ibu, kakak, adik, itu tuh orang-orang hebat. Orang-orang yang kalau kita sakit mereka cemas. Kalau kita sakit mereka gelisah. Kita nggak punya uang dikasih jajan. Kita nggak punya tempat tinggal disediakan rumah. Kita mau sekolah dianterin. Antar jemput, antar jemput, antar jemput. Kurang sayang apa orang tua? Kita makan di rumah orang tua gratis. Kita tidur nggak perlu ngekos yang 1 bulan 600.000 atau 300.000. Rumah gratis, air gratis, makan gratis, minum gratis, bahkan kita BAB di rumah orang tua kita gratis. Tapi apakah kita menghargai orang tua kita sama seperti menghargai teman kita? Oh enggak. Salah kaprahnya kita tuh di situ. Lebih hormat sama teman, lebih nggak enakan sama teman, lebih bangga sama teman, foto-foto sama teman, dibikin status, tapi nggak pernah foto sama orang tua kita. Kamu baru ngerasain rindu sama orang tua kan di pondok, berkahnya pondok. Kalau nggak mondok tuh di rumah kadang-kadang bertengkar sama orang tua, sebel sama orang tua, dimarahin sama orang tua. Ya Allah, pondok ini yang menyebabkan hatiku kok jadi rindu sama ayah ibu ya. Tapi kalau di rumah ya enggak. Kalau udah di rumah ya terus mainan handphone. Jangan main handphone terus, itu ambil jemuran, nggak mau. Mandi nggak mau, belajar nggak mau. Jadi kita tuh banyak ngerengkel sama orang tua. Barulah setelah kita di pesantren, mondok, apalagi anak baru kepikiran, kangen ayah, kangen ibu. Betapa berharganya kan ayah ibu kita. Nah, air itu begitu. Cuma kadang-kadang salah kaprahnya kita lebih mengutamakan teman-teman, gak enakan sama teman-teman. Kalau teman kita yang nasehatin nurut, ayah ibu kita yang nasehatin gak nurut. Kenapa kita seperti itu? Teman-teman kita bisa diajak curhat sama kita cerita sama teman. Tapi kalau sama orang tua nggak pernah terbuka, tertutup. Malah kadang-kadang kita sebel, jengkel, nggak suka sama orang tua. Jangan. Orang tua itu roh kehidupan kan. Man la yashkurin nasa la yashkurillah. Siapa orangnya yang tidak tahu terima kasih kepada seseorang, berarti dia tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Kenapa kita harus punya terima kasih yang besar kepada ayah dan ibu kita? Karena ayah dan ibu kita punya rahmat. Dan rahmat itu tidak pernah dimiliki oleh anak kepada orang tuanya. Apa itu rahmat? Kasih sayang yang besar terhadap anak-anaknya. Bayangin, kamu kalau nggak ada orang tua, nggak ada yang beselin, nggak ada yang perhatiin mondok. Mau kangen sama siapa? Telepon sama siapa? Mau baik, mau buruk, mau jahat, mau enggak, orang tua kita itu adalah seseorang yang membuat kita menjadi penyebab hidup kita hidup bisa bernapas itu karena ada ayah dan ibu. Tanpa mereka, kita itu hanya setetes sperma, anak-anak, yang menjijikan, yang kalau dijual di pasar nggak laku, jangankan dijual, digratiskan ke pasar nggak laku, jangankan digratiskan,
Kita ngebayar orang pasar untuk menerima sperma, nggak laku kita itu. Siapa kita sih? Muncullah di rahim ibu ada kepala, ada tangan, ada jari-jari. Gitu. Ya. Ada tripod lagi nggak? Boneka. Disebul ruhnya sama malaikat. Wa nufikha fis sur, bukan wa nufikha fir ruh. Ruhnya itu ditiup. Akhirnya yang tadinya kita cuma boneka dan patung bisa hidup, bisa punya rasa. Dan awal kehidupan kita itu ada di rahim ibu. Berasal dari mana? Berasal daripada ayah. Maka kelak kalau ketemu sama ayah, sama ibu, yang banyak-banyak terima kasih. Kemudian di pondok doain ayah, doain ibu. Mumpung kita berada di tempat yang mustajab, berada di tempat yang kita nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu, berada di tempat yang kita disiplin, diatur, nggak ada tripod yang itu tambah. Iya, itu aja. Berada di tempat yang kita alhamdulillah bisa disiplin. Maka mumpung ada di tempat yang mustajab, doa sama Allah. Allahumma rfa' darajatihima. Allahumma tawwil umurahuma. Allahumma sahih ajsadahuma. Panjangkan umur ayah ibu, sehatkan bapak dan ibu. Gitu. Kalau ayah dan ibu kita punya aib dan punya dosa, namanya juga manusia. Emang kita malaikat? Kita juga dosanya banyak. Maka menumbuhkan rasa bersyukur dan senang sama orang tua itu penting. Gitu. Jadi jangan egois, jangan suka sebel-sebelan sama orang tua. Kalau orang tua ketemu nanti, cium tangannya merubah sekarang bolak-balik. Disedot. Jangan sama guru ya. Kalau kita sudah tahu akhlak kepada guru seperti itu, maka akhlak kepada orang tua pun sama. Peluk orang tua. Jangan kita sama orang tua kurang menghargai, sama teman menghargai. Itu sama saja seperti kita tidak menghargai air, kita tidak menghargai angin, kita tidak menghargai oksigen. Kita hidup kan karena oksigen. Adanya oksigen, adanya air. Kalau nggak ada oksigen kita mati. Cuman apakah oksigen itu dibangga-banggakan sama kita? Nggak pernah itu. Nggak pernah. Rubah pola pikirnya. Orang tua adalah seseorang yang pernah baik sama kita, rahmatnya besar dalam hatinya. Kalau kita hitung-hitung ya, kita bayi, bukan bayi, ini janin. Apa itu 9? Apa itu 9? Kita belajar bicara, itu tuh. Kita belajar jalan kaki. Berarti 11 bulan. 11 bulan. 2 tahun lah, 2 tahun. Rangkak-rangkak, digendong, di apa. Umur kita berapa sekarang? 15 tahun. 15 tahun. Kamu marah sama ayah dan ibu. Lalu kamu bilang sama ayah dan ibu, berapa biaya ayah dan ibu membesarkan saya dari mulai bayi, susu, formula, sampai saya besar, sesangu-sangunya sekolah, saya bayarin semua, gantiin. Misal, kamu durhaka, sudah ngerasa jadi orang kaya, mau menggantikan jasanya ayah dan ibu. Bisa nggak? Bisa. Tapi yang tidak bisa adalah kita menggantikan rahmat. Begitu. Orang tua ketika mendidik kita, membimbing kita, membesarkan kita, menyusui kita, sayang sama kita, khawatir sama kita, itu ada rahmatnya. Sedangkan kadang-kadang kita kalau ngurusin orang tua nggak ada rahmat-rahmatnya. Tahu rahmat gak? Rahmat tuh eman, kasihan, sedih, nangis. Ada orang mondok yang nangis bukan anak, yang nangis orang tuanya. Saking apanya coba? Saking emannya sama anak tuh. Jadi kamu itu ada orang yang paling sayang sama kamu tuh.
bukan pacar, bukan kakak, bukan adik, tapi ayah dan ibu. Itu eman banget anak-anak. Kamu masuk rumah sakit, yang paling panik itu bukan teman-teman, tapi yang paling panik adalah ayah dan ibu. Nah, nanti kamu punya rasa seperti itu ketika sudah keluarga. Sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak-anak. Itu punya anak tuh eman banget, Abib, Iska, kejang. Itu keringetan Habib itu. Keringetan. Panik. Udah keluar keringet belum Umi? Keluar belum Habib, keluar panasnya sampai 42, 41. Maghrib ke Jatimerta. Panasnya tolop-tolop dan belum keluar keringat. Udah dikasih obat setengah jam, 1 jam ditunggu, nggak keluar keringat juga. Segimana nggak paniknya coba. Tetangga-tetangga sini yang sakit demam, yang sakit malaria, yang sakit DBD, yang ke ICU, yang kita biasa aja. Bahkan bisa jadi ayah dan ibu sakit demam, kita pun biasa aja. Tapi tidak berlaku bagi orang tua kepada anaknya. Maka tidak ada teman yang sayang banget sama kita, nggak ada. Bohong. Suatu ketika kamu ketemu dengan seorang laki-laki yang dia menyatakan cinta, sayang. Bohong. Buktinya apa? Yang paling besar sayang dan cintanya hanya ayah dan ibu. Maka doain ayah dan ibu. Saya di pondok untuk ngebahagiain ayah dan ibu. Untuk bikin bangga ayah dan ibu. Dan gak mau ngecewain ayah dan ibu. Ayah, ibu, izinin saya untuk berjuang di pesantren. Sesuai dengan harapan engkau berdua. Sesuai dengan keinginan engkau berdua. Sehingga saya tumbuh menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang hebat. Sekarang ayah dan ibu sedang mendidik kita agar kita menjadi orang yang bagus. Kalau saya dekat dengan engkau tuh jadi kayaknya ngelawan, baik. Orang kalau dekat itu jauh bau wangi, dekat bau. Berani nyebutin enggak? Kan orang begitu. Adoh mambu wangi, parak mambu. Sih nggak ada yang jawab. Umum ya begitu tuh. Kamu ketika di pondok ini begitu, kadang-kadang selek, kadang-kadang bertengkar. Nanti ketika sudah jadi alumni semua kangennya bukan main. Itu umum terjadi. Umum itu mah terjadi. Makanya Habib pesan di mana-mana, kakak adik kalau punya rumah itu jangan bertetangga. Yang jauh. Satu RT, satu RW, satu apa. Begitu juga kalau kita di rumah tuh ngelawan, itu pasti ngelawan sama orang tuh. Enggak, saya nggak bakal ngelawan. Bohong, pasti ngelawan. Saya bakal berbakti, saya bakal taat, saya bakal berubah. Sok. Awalnya ngomong begitu, lihat 1 bulan udah mulai patot-patot sama orang tua. Apa sih mah, nggak boleh banget teman saya sama teman. Nanti ngatain orang tua rewel, ngatain orang tua bawel, ngatain orang tua kita jadi anak durhaka. Tapi kalau di pesantren kita menjadi seorang perindu terhadap orang. Kangen, bukan pengen ketemu. Iya, pengen ketemu banget, kangen. Di rumah mana ada kangen-kangennya? Gak pernah ada kangen sama orang tua tuh. Yang pengennya tuh kuyuran sama temen, main HP, main wifi. Kadang-kadang disuruh pulang gak mau. Tapi kalau di pesantren kok bisa jadi kangen ya? Nah, mulailah jatuh cinta kita kepada orang tua tumbuh berada ketika kita ada di pesantren.